Oke bro, gimana bro menurut lo? Apa yang terjadi, kenapa saham banking setahun terakhir itu pada ambles? Jadi sebenarnya banyak nih sign yang diberikan sama lo, yang diberikan sama Andri Hakim, yang diberikan sama podcast-podcaster semua bahwa ada saham yang bisa nyelamatin kalian di tahun 2024. Dan itu fakta, kebukti. Naiknya, kita nggak usah bicara kemarin deh. Tahun lalu itu naiknya luar biasa. Nah itu satu. Yang kedua, banyak orang bahas tahun 2024 saham perbankan hancur. Gue setuju banget, karena berdasarkan data, kepemilikan di KSEI itu investor lokal punya BRI naik 85%. Hampir 100%. Nah jadi kalau ada orang bilang, kalau saham banyak dibeli retail, turun, fakta. Ternyata bener. Nah, kemudian, tapi orang kenapa nggak ada yang bahas tahun 2023, bro? Tahun 2023, net interest margin perbankan kita double digit semua. Growth-nya 20%, bahkan Mandiri kalau nggak salah menembus 30% growth-nya. Net interest margin-nya naik gila-gilaan, loan growth-nya naik gila-gilaan. Tahun 2023 itu kita jayanya bukan main. Loan growth bagus, NPL rendah. Sayangnya di tahun 2024, growth-nya turun, jadi single digit. BRI loan growth-nya itu turun jadi 8%, 7%. Masih bertumbuh, jadi satu bertumbuh begini di 2023, di 2024 bertumbuhnya cuma segini. Tapi market menghukum. Karena market paling nggak suka. Market itu ngelihatnya future. Foreign itu ngelihatnya future, bukan ke belakang. Dan itu yang ngebuat loan growth saham perbankan kita itu banyak di taking profit sama asing. Bahkan sampai titik terendah masih dibuang. Nah, jadi kalau kita bicara ada apa dengan perbankan, banyak yang bilang isu NPL, banyak yang bilang isu pinjaman online, banyak yang bilang isu judi online. Tapi in numbers, Desember kemarin BRI bagi dividen salah satu yang paling besar. Just simply karena growth. Karena growth-nya memang nggak ada. Di tahun 2023, kita tuh high base effect. Titik paling tinggi perbankan kita, number paling tertinggi, itu 2023. Paling terendah apa contoh? 2020. Di 2020 ketika bottom banget, kemudian ada quantitative easing, sahamnya naik tinggi banget. Nah di 2023 itu puncak. Kenapa nggak ada yang bahas 2023? Kenapa nggak ada yang ngecoba review? 2024 itu adalah normalisasi. Baru 1 tahun pertama normalisasi dari tahun lalu. Nah itulah yang terjadi dengan perbankan kita. Jadi secara prinsip menurut lu sebenarnya perbankan kita ini Nothing. fundamentally No issue. Karena fundamentally no issue. I have already checked all the laporan keuangan apa segala macam. Just only the growth is maybe will be slowed down in the next futures. Bukan karena ancur, bukan karena NPL. NPL-nya oke sampai saat ini. Dividen BRI bagi dividen interim di Desember salah satu yang paling besar di sepanjang tahun 2020 sampai sekarang. Moral dari cerita ini adalah setiap saham itu ada masanya. Setiap masa ada sahamnya. Nah itu dulu yang gue mau cerita.